Sejarahnya gimana Bang? Asalnya mulanya Lintong. Kalau sama kami suku Simalungun Ya. di daerah kampung Desa Sibunga-Bunga Hilir lah namanya kampung kami itu kan. Iya Bang. Jadi namanya sebetulnya itu nama untuk kami Danau Lintong. Lintong. Danau Lintong. Itulah kalau suku Simalungun yang menyebutkan nama danau ini Danau Lintong. Jadi di tahun-tahun 80-an itulah dibilang ada namanya kakek Paijan. Di zaman itu masih dialah punya warung di bawah itu. Di zaman itu berketepatan ada berkunjung pejabat dari Medan Sumatera Utara di tahun itu Ya. untuk melihat danau ini. Si kakek itulah yang membawa ke atas karena dibilang kakek Paijan itu dulu dia disuruh oleh pemerintah setempat untuk merawat danau ini. Oke. Jadi berketepatan menurut cerita kakek Paijan itu bertanyalah yang pejabat dari Medan itu, ini namanya danau apa kek? Singkat kata kakek Paijan menjawab, ini namanya Danau Linting. Kenapa bisa kayak gitu terjadi ini namanya Danau Linting kek? Setiap orang naik ke atas melinting celana. Karena becek. Becek ya. Air kan melimpah terus. Ini becek dulu, becek. Becek ya. Iya. Karena dibuat paret makanya air itu nggak melimpah lagi. Ngalir. Itu dia ceritanya. Iya, Makanya iya, terjadi Danau Linting. Danau Linting. Jadi setiap datang ke sini ngelinting celana ya. Aku ini kan nampak ini terus Iya, sampai iya. sekarang ngelinting celana kan. Nah, itu dia. Biar jangan balan Betul. aja. Iya, Biar iya. jangan becek. Becek. Betul. Itu untuk kami suku Simalungun. Bahasanya nama danau ini Danau Lintong. Itu. Artinya Lintong kalau bahasa. Jadi kutanya ahli bahasa Simalungun, nama Lintong itu karena nama kampung. nama kampung ya. Lintong Nihuta katanya. Lintong Nihuta. Itu. Jadi betul kurasa sejalan yang disebutkan oleh ahli bahasa Simalungun itu. Lintong tadi Bang. Lintong tadi, Lintong Nihuta. Berarti pas, makanya dulu setiap nenek moyang kami menyebutkan jangan kalian main-main ke Danau Lintong. Karena danau ini dulu masih seram, hutan belantara. Ini ya. Ya. Itu. Ini masih hutan. Makanya di situ ada tertulis kedalaman tidak terukur. Iya, betul. Maksudnya gimana itu? Bang? Gini, di tahun 70-an menurut nenek moyang kami pernah bercerita, ini danau pernah diukur. Pernah diukur. Pernah diukur dari benang bangunan Ya. yang 100 meter satu gulungan itu, 7 gulungan belum sampai. Di zaman itu nenek moyang kami bercerita. Nenek moyang itu udah meninggal sekarang. Di tahun itu masih kampung-kampung lama. Dari sini jarak tempuh 2 km. Karena nggak berani dekat. Perpindahan kampung baru tahun 60. Itulah cerita nenek moyang. Kita sejarah nenek moyang yang kita ceritakan. Betul Bang, betul. Itu. Artinya kalau 100 meter 7 gulungan 700 meter. Belum sampai di zaman itu. zaman itu. Jadi saya pun percaya. Kenapa? Kalau ada yang memprediksi antara di tahun 2016 atau 2017 Ya. jam 7 maghrib Ya. ada di situ kejadian gempa di Pulau Mentawai Padang. Oke. Ada? Ada Mentawai. Di situ Danau Linting disedot. Air paret mengalir ke bawah disedot ke atas selama 5 menit. Di situ adik saya buka Google, jam itu detik itu Pulau Mentawai Padang gempa, jam itu disedot Danau Linting. Berarti Berkurang airnya. iya. Donggala Palu tsunami danau gini, air danau. Aceh danau gini. Jadi di waktu itu tahun 2016 juga 16. ada turun ke sini tim peneliti dari Delong Siwayak, 2 orang bermalam di sini. Saya tanya, "Dek, kalian tujuannya mau apa ke sini? Mau meneliti Danau Linting. Ada apa enggak nanti Pak kaitannya ke laut?" Besoknya diteliti orang itu, sesudah itu saya tanya, betul ada kaitan ke laut Danau Linting. Tuh, makanya kalau soal kedalaman itu, betul itu. Kami pun di waktu air danau ini disedot paret kering dari ke atas, Ya. kami pun sudah mau pulang ke kampung karena ketakutan. Yang kami takutkan apa? Kami pikir penunggu itu sudah
ngamuk karena danau ini entah dikotori. Rupanya itu tadi 5 menit jam itu nampak, jam itu pula lah kejadian air danau itu sedot. Itu nyata, itu bukan direkayasa. Demi Allah saya berani bersumpah. Nyata, banyak ya? kami menyaksikan itu. Oh, Itu. Oke, Bang. Nah, itu. Makanya kalau danau linting kedalaman belum bisa diprediksi. Tapi boleh dimandiin, berenang boleh. Gini, soal mandi izin itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang tidak ada. Tidak ada ya. Tapi banyak yang mandi. Nekat. Gini, bukan nekat. Dari dulu kami masyarakat kampung sini mandi. Siang pandai berenang mandi. Kalau nggak pandai berenang, pakai pokok pisang potong pelampung. Kalau nggak pakai ban. Oh, gitu. Itu yang nggak pandai berenang. Iya, Nah, iya, itu iya. dari dulu. Iya, iya, iya. Ini objek belum terjadi. Panas. Tapi panasnya pun kan nggak panas. Hangat-hangat kuku dia. Untuk kulit bisa bagus Bang, untuk gatal-gatal kulit. Bisa. Apalagi untuk demam-demam gitu. Oh, iya. Kenapa makanya saya bilang gitu? Saya sering kayak gitu, kayak meriang. Iya, masuk. Mandi saya ke situ siap keluar keringatan. Masa mandi kita ke air keringatan? Itu. Sauna ya. Nah, Iya, iya, itu iya. betul. Iya, Nah, itu iya. nyata. Akhirnya badan pun kalau keluar keringat kan enak kan? Enak. Ringan. Iya, iya, Nah, itu ringan. dia. Betul, betul. Itu. Tapi ikan nggak ada dalamnya. Enggak ada. Panas, karena panas ya. Bukan masalah panas. Memang pernah kami taruh ikan di dalam, kalau sejenis ikan nila yang bersisik tahan. Ikan emas pun tahan. Tapi dia di pinggir-pinggir. Nah, karena di pinggir-pinggir itu kan campur tanah. Ya, Tapi kalau yang di birunya itu memang dia nggak tahan karena disitulah air itu sumbernya kan. sumbernya ya. Iya, yang biru itu. Kalau yang lokasinya ada kayak lumpur-lumpur. Itu di situ tahan dia karena di situ kan campur tanah kan air itu agak dingin. Agak banyak lah spesies. Iya, betul. Betul. Itu airnya nggak pernah melimpah tadi Bang. Airnya itu nggak pernah melimpah atau ada pembuangannya. Ada pembuangannya. Dua tempat pembuangannya. Jadi kalau umpamanya air itu pembuangan itu kita tutup, air itu pasti melimpah terus ke atas. Iya. Kalau cerita-cerita mistis banyak sini. Ya, oke. Kalau masalah mistis. Jadi sebetulnya dibilang nggak ada, itu ada. Kenapa? Ini sejarah saya dulu pribadi. Iya Bang. Itu di tahun 2015. Iya. Pengalaman Abang ini ya. Pengalaman saya pribadi. Iya. Saya kan selaku sini kebersihan. Iya Bang. Jadi di tahun baru pertama meledaklah masalah sampah pengunjung. Ya. Jadi di tahun baru kedua, tahun baru pertama itu meledak sampah pengunjung, saya lembur. Lembur ya. Kerja kan Bang. Kerja membersih sampah itu sampai jam setengah 8 malam. Jadi di waktu itu di posisi danau ada tanaman pokok kelapa. Disitulah saya berhenti sebentar sambil merokok, sambil memandang air danau ke seberang sana. Sesudah itu keluarlah sejenis anjing dari danau itu. Abang lihat sendiri. Iya. Jadi di waktu itu saya pun heran, kok bisa anjing keluar dari danau, anjing apa? Jadi anjing itu pun datang terus mengejar saya. Wujud datang. Anjing mengejar saya. Warnanya apa Bang? Warna kecoklatan apa segala pokoknya sejenis anjing. Ya. 4 kakinya. Oke. Nah, ya. Jadi dia terus keluar, sampai keluar saya pun berdiri. Kok bisa ke arah saya dia datang? Sesudah itu langsung dia lompat dari air itu ke daratan sama saya tojok pakai sapu lidi saya. Siap itu keluarlah dia dari lubang beton. Siap itu menuju ke satu warung. Di beloknya menuju ke satu warung, di beloknya lagi balik lagi ke arah danau, dilewati lagi lubang beton, langsung terus masuk ke air balik tanpa ada gelombang. Abang lihat sendiri. Iya, itu nyata. Itu kisah saya. Itu saya pribadi, saya sendiri jam setengah 8 malam. Jadi saya pun bertanya-tanya, ada apa itu? Matilah kau anjing di dalam itu. Nggak pernah mau anjing masuk ke dalam. Anjing apa kau? Gitu dalam omongan saya. Jadi sesudah itu saya tunggulah, saya prediksi masuk tahun baru kedua. Tahun baru kedua banyak juga pengunjung. Iya. Berketepatan ada pengunjung pas di posisi itu tempatnya di waktu itu. Oke. Bersama anak istrinya. Iya. Di situ kejadianlah tenggelam dulu anaknya. Umur 3 tahun. Tenggelam anak itu, datang si bapak menolong anaknya, bapaknya pun ikut tenggelam.
datang si mama karena ketakutan, mamanya pun ikut pula membantu, mamanya pun ikut tenggelam. Jadi datanglah anak saya pas di waktu itu membuat pop mie pesanan pengunjung. Ya cepat, ada yang tenggelam. Karena saya sudah sering selamatkan si orang tenggelam. Jadi saya nggak tega kalau orang tenggelam itu kalau nggak diselamatkan pasti meninggal. Ya kan? Jadi saya kejarlah, saya tengok perempuan yang saya nampak itu yang kayak gini, berarti ini yang tenggelam. Saya selamatkan keluar, saya nampak kaki tinggal segini di daratan, badan udah ke dalam semua dalam air. Ini kok ada badan, ini kenapa ini kok tenggelam pula? Saya angkatlah, rupanya dia pegang anaknya itu. Kalau 2 menit lagi waktu itu nggak diselamatkan, anaknya pasti lewat. Jadi naik anak itu, ku tidurkan di waktu itu, ku pompa, entah siapa yang berbunyi, bang naikkan kakinya ke atas. Saya naikkan kakinya ke atas, datang kata anggota Polsek 3 Johar, bang bawa ke bidan. Dari pinggir danau saya berjalan 10 meter, anaknya, mak, manggil mamanya. Alhamdulillah selamat. Bapaknya? Enggak, selamat semua. Selamat. 2 hari kemudian datang orang itu, berkunjung ke sini meminta terima kasih kepada kami yang menyelamatkan itu. Jadi di situ ada pertanyaan saya. Saya tanya, Kak, ada enggak bawa makanan yang seperti ini? Tiba-tiba bawa makanan. Kenapa makanya saya bilang kayak gitu? Karena dia kan agamanya, kita jangan tersinggung, agamanya non-muslim. Jadi saya tanya, ada apa enggak? Datang katanya memang pertama dia mengelak, tidak ada. Kak, jangan bohong. Perasaan ada. Memang ada, kami bawa ada mie capcay. Sama. Berarti itu sesudah kakak makan seperti itu, kakak langsung cuci tangan ke air danau. Iya, oke. Itu dari dulu, Kak, di danau ini sudah diumumkan oleh masyarakat setempat, baik pun dia beragama non-muslim, baik pun muslim, tidak boleh seperti itu dibawa ke pinggir air danau. Itu dilarang keras dulu. Berarti dia kan karena air dipikirnya kan nggak ada seperti itu, bebas-bebas aja kan gitu. Itu dia. Itu. Jadi saya pun kok bisa, kan berpikir saya anjing itu kok bisa saya diserang. Ternyata itulah, sesudah anjing itu datang sama saya seperti itu, 2 hari kemudian tahun baru kejadian. Ada apa? Berarti kan ada teguran kan gitu. Memang dilarang kalau soal yang seperti itu. Terkecuali kalau di bawah sana. Kalau di air jangan. Itulah pesan nenek moyang. Baik non-muslim, baik muslim. Ya kan? Nah berarti ada, bisa dulu ada kejadian seperti itu sini kan. Makanya ada perintah kakek dulu kepada kami generasi penerus. Jadi kita kan wajar mengingatkan sama pengunjung kan, biar jangan pengunjung itu kejadian di sini yang nggak diinginkan. Karena kami apapun ceritanya, pengunjung itu sudah sering kami umumkan, apapun ceritanya pengunjung itu paling utama keselamatan dan keamanan. Tanpa pengunjung kita nggak akan bisa duduk di sini. Sudah aku bilang. Aku saya kebersihan, ya kalau pengunjung itu dia nggak paham, teguran itu pasti ada. Makanya jangan tersinggung kalau ada teguran. Iya, ya betul. Untuk menjaga keselamatan itu. Betul. Bukan hanya kebersihan sini juga. Iya, betul. Itu pengalaman langsung dari abang. Langsung pengalaman dari saya. Jadi ada juganya, ya sekilas info itu ada juga, tapi itu nggak tahu kita apa. Hitam gitu aja itu tak apa kan, yang penting kita nggak paham. Kalau masalah mitos-mitos, ada juga yang bercerita. Ini sebelum ini jadi objek. Sebelum jadi objek. Itu sebelum tahun 2000-an pun, masih 90-an. Itu sering di atas danau ini sering bola api itu berputar-putar. Itu soal mitos, itu dia. Ada itu yang melihat itu terus. Tapi sekarang saya perhatikan, nggak ada bosnya kalau soal bakar. Kalau Serati itu lebih dulu mana sama yang jenggot panjang tadi Pak? Itulah kalau seumpamanya, kalau pimpinan tadi dialah kepalanya, dialah ketuanya.